Hei, Pak Jokowi, Anda punya ijazah kan? Ayo dong, dengan bangga sukarela tunjukkan. Kawan-kawan Fakultas Sains yang kamu ahli Forensik digital. Teliti ini, Pak Jokowi, silahkan teliti. Selesai urusannya. Dan saya sebagai orang kampus, mantan rektor, saya malu kalau urusan ijazah sampai urusan sampai hukum, ke polisi. Sampai ke... Apa urusannya polisi dengan ijazah? Lagi pemerintah itu satu, niatnya harus baik. Kemudian metodenya harus baik. Komunikasinya harus baik. Problemnya pemerintah itu kadang-kadang komunikasinya itu yang kurang bagus. Kalau panggung depannya kelihatan lah, ya diteliti aja selesai. Tapi nyatanya tidak. Berarti ada agenda panggung belakang. Mental kita itu belum siap hidup dan membangun negara modern. Jadi masih warisan lama yang feudalistik, yang memuja tokoh. Dan tokoh juga senang dipuja-puja. Ini ada tulisan buku Jokowi Undercover, ngutip ijazah palsu, kok dihukum. Loh, apa ini? Dari sanalah bermula keraguan itu muncul. Disinilah yang agak unik dari Jokowi. Dia sudah tidak presiden, tapi mungkin saking cintanya pada Indonesia, banyak ide-ide yang belum tersampaikan selama 10 maka tahun. kemudian dititipkan lewat anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bikin Terang. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, tapi sebelum saya perkenalkan, ada beberapa hal peristiwa yang terjadi di negeri ini selama 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo, dan juga tentu peristiwa 10 tahun sebelumnya di era pemerintahan Joko Widodo. Banyak tekanan ekonomi, permasalahan sosial politik, korupsi, dan lain-lain, termasuk yang terbaru soal ijazah yang tidak pernah selesai. Namun yang juga tidak kalah penting adalah tekanan terhadap media massa, ya. Kebebasan pers. Terhadap media yang mengalami problem dalam berbagai macam hal. Terutama dengan kehadiran media sosial yang begitu masif dan aturan yang kosong. Sehingga situasinya sudah sedemikian berat buat media. Karena itu kita hadirkan tamu spesial. Sangat spesial. Tolong Mbak Aya diperkenalkan tamu kita. Tamu kita sangat spesial yang selalu memonitor media massa, ya, apalagi pers, ya. Ketua Dewan Pers pastinya Prof. Komarudin Hidayat. Prof, apa kabar? Terima kasih sudah. Terima kasih. Bergabung di Bikin Terang. Satu kehormatan diundang ke sini. Ready untuk bikin terang, Prof? Ini kalau Prof nggak terang kita pulang nih. Dijamin terang lah. Dijamin terang. Karena Prof ini bukan cuma ketua Dewan Pers, tapi juga dosen, budayawan, sastrawan, lengkap lah semuanya. Sehingga layak kalau dia akan memberikan keterangan atau pencerahan buat bangsa kita. Wah, membuka perspektif-perspektif baru juga ya. Buat netizen kita nih biar terang. Janganlah, emang gelap sama ini? Enggak. Oh, enggak. Prof, tiba-tiba Prof jadi ketua Dewan Pers. Mungkin sesuatu yang nggak tahu pernah dibayangkan sebelumnya atau tidak. Prof harus berada di posisi ketua Dewan Pers. Kalau cerita perjalanan hidup saya ini berbagai jabatan yang merasa dudukin. Saya itu dilamar. Saya jadi rektor 2 university. Pernah juga saya jadi ketua Panwaslu, pernah jadi wartawan dulu, sehingga pers itu tidak asing bagi saya. Dan ketika saya diminta teman-teman mewakili masyarakat, saya iyakan aja. Jadi di situ ada 3 kan, wakil komunitas wartawan, perusahaan pers, dan masyarakat. Kebetulan saya wakil masyarakat kan. Bagi saya setiap pekerjaan itu merupakan laboratorium untuk belajar yang baru. Jadi sekarang ini saya mengamati, saya baca buku, bagaimana peran informasi dalam mempengaruhi emosi, perilaku, dan pikiran masyarakat. Tapi selain sangat relevan dengan kehidupan Prof dan juga background Prof, menerima lamaran ini, mungkin ada nggak, karena adanya kegelisahan dari Prof secara pribadi terhadap
Dunia informasi di Indonesia. Ya. Justru kebalikan. Kebalikan ya. Saya itu sudah balik kanan, tidak begitu memperhatikan masalah sosial politik, panggung politik yang bagi saya sudah agak melelahkan. Saya ingin dunia riset, pendidikan, nulis buku. Ditarik teman-teman ke situ lagi, sehingga saya harus melihat mata, membuka mata gitu pada kehidupan sosial politik, karena pers itu dekat sekali dengan panggung belakang politik dan panggung depan. Jadi panggung depan, panggung belakang, dan ruang tengah politik. Depan, belakang, tengah kena. Yang tidak perlu saya cari, itu datang sendiri info-info itu. Sehingga saya juga harus belajar menfilter, menseleksi. Karena informasi itu banyak sekali. Dan kalau saya tidak bisa menyeleksi, saya tidak rela otak saya, hati saya, itu hanya menampung penghuni, diisi bagasi yang sampah isinya. Ibarat gelas ini ya, ini hanya air jernih yang boleh masuk ke sini. Yang kotor nggak boleh. Lebih-lebih hati dan pikiran. Saya nggak mau menampung garbage collector dari hal-hal yang tidak bagus itu. Nah, Prof, bicara tentang gelas yang isinya sampah. Sementara di ruang digital kita, itu sampah tuh berkeliaran di mana-mana. Dan itu ada di depan mata kita. Dan di depan mata generasi muda dan anak-anak kita. Gimana Prof melihat perkembangan dunia digital, media sosial yang begitu beragam isinya, apa aja ada di situ? Bayangkan ya, begitu orang bangun tidur, yang dicari bukan makan dan minum loh. Handphone. Cari informasi kan? Benar. Jadi makan, minum itu mungkin 3 kali. Tapi selebihnya itu kan informasi yang dikonsumsi. Informasi itu layaknya udara yang kita hirup untuk bernafas. Setiap saat orang menghirup udara, setiap saat orang mengkonsumsi informasi. Bayangkan kalau udara itu penuh polusi, makanan itu penuh racun, informasi tidak sehat, sakit rakyat. Dan ini sudah terjadi. Jadi banyak rakyat yang sakit, addicted, pikirannya, emosinya tidak sehat. Karena informasi yang dikonsum itu tidak sehat. Termasuk memaki-maki di media sosial itu bagian dari rasa sakit itu ya? Dulu ya, ketika komunikasi itu lewat lisan, kita itu penuh sopan santun. Karena langsung berhadapan kan? Ya, benar. Ketika tulisan, itu one to many. Kita dipengaruhi oleh kalimat-kalimat buku yang tertata rapi. Sekarang ini many to many dan bebas. Jadi layaknya kita ini masuk komunikasi tahap ketiga, lisan dan tulisan itu jadi satu. Dan mudah sekali. Ketika jari pegang handphone, jari ini kan jauh dari otak, jauh dari hati kan, seenaknya saja. Karena nggak berhadapan langsung, jadi nggak ada rasa takut, empati tepos liro, itu rendah sekali. Makanya kalau membaca handphone, satu, jangan baperan. Siapa tahu orang itu hanya menumpahkan unek-unek. Kedua, jangan mudah percaya. Nah, ini penting ini. Penting nih. Kalau tidak tahu sumbernya yang asli, otentik atau tidak, jangan mudah percaya. Jadi menurut Prof, masyarakat kita udah banyak nih yang ketipu sama informasi-informasi. Kalau menurut pandangan Prof seperti apa? Mereka udah addicted, menikmati sensasi-sensasi yang lama-lama itu mereka menjadi asik dengan dirinya. Misalnya drakor ya, film drama Korea. Orang asik sekali kan. Dan itu jadi hiburan bagi mereka. Walaupun itu tipuan, tapi dia senang ditipu oleh drama itu. Nah, orang sensasi juga begitu. Misalnya, contohnya ketika ada berita kebakaran di Los Angeles. Beritanya ada masjid yang tidak terbakar. Wah, orang senang banget. Padahal di sana nggak ada masjid. Padahal itu masjid di mana gitu ya. Jadi orang itu akan menyenangi apa yang sesuai dengan keinginannya. Karena algoritma memberikan supply terus. Nah, Prof, dengan situasi ini kan tidak bisa dibiarkan. Kayak kita ketemu dalam kehidupan sehari-hari, ada orang berantem, maki-maki, ribut di dunia nyata kan dipisahkan. Ada polisi di situ, ada vonis di situ. Tapi kan di media sosial tuh kayak tidak ada yang ngawasin, tidak ada yang jadi wasit, dan tidak ada yang memberitahu, dibiarkan aja begitu. Kan ini berbahaya buat perkembangan masyarakat kita sebenarnya. Karena ini udah transnasional. Yang pegang platform itu kan
sudah di luar teritori kita kan. Ya. Tidak ada data sovereignty. Platform sovereignty kan tidak ada ya. Dan berikutnya media sosial itu namanya media sosial. Itu kan sangat mudah dan familiar sekali untuk ngomong apa saja ya. Dan siapa yang melarang? Tidak bisa dilarang. Paling-paling itu dibuat rambu-rambu. Jadi kalau orang memfitnah orang lain dan tidak ada buktinya, laporkan ke polisi. Jadi ITE itu ada betulnya sepanjang ITE itu tidak digunakan menyerang lawan dipolitisasi politik. gitu. Tapi ITE itu penting. Jadi itulah yang traffic light. Merah, kuning, hijau. Sepanjang itu hijau silahkan aja. Kuning hati-hati. Kalau merah, karena orang ngomongnya layak jalan. Iya. Tidak mungkin dilarang orang bicara masyarakat. Tapi sampai mana masyarakat bisa tahu kalau itu lampu merah, Prof? Kalau misalkan di dunia jurnalistik kan kita sudah ada ITE Dewan tadi Pers. kan ada undang-undang kan. Kalau memfitnah tanpa bukti ya itu merah kan. Atau sara tanpa bukti itu lampu merah. Atau pornografi segala macam. Ya ya. itu. Iya. Sampai di situ saya yang bisa dilakukan. Lebih dari itu tidak bisa, itu hak masyarakat untuk bicara. Nah sekarang gini Prof. Prof sebagai Ketua Dewan Pers, bagaimana melihat posisi media massa nih? Posisi media massa yang harus berhadapan dengan dua. Satu, dia berhadapan dengan platform global yang punya kekuatan luar biasa. Kemudian yang kedua, dia juga harus berhadapan dengan orang per orang yang juga memperlakukan dirinya sebagai media. Nah, harus bersaing nih dengan dua ini. Lawan platform global aja udah berat kita dalam situasi ini. Sementara pemerintah pun juga kita belum lihat nih aksinya bagaimana menyelamatkan media massa yang udah jelas kalau dibuka itu isinya merah putih. Begini, tugas pemerintah itu kalau ada kebakaran maka dia mengirim dambir agar api itu tidak memusnahkan lebih tidak meluas. Kalau banjir itu membuat tanggul agar tidak merusak lahan. Nah sekarang yang namanya kebakaran banjir itu informasi. Bludak gitu. Disinilah tugas pemerintah membuat tanggul, firewall. Makanya dalam dunia bisnis dan politik, China buat firewall dari serangan barat kan. Nah Indonesia itu saya ragu, punya nggak firewall itu? Gitu. Tentu firewall itu hendaknya dilakukan oleh komunitas yang kecil, oleh pribadi. Tapi ketika pribadi tidak mampu, pemerintah itu mestinya harus membantu. turun tangan ya? Turun tangan membantu firewall itu. Jadi nggak apa-apa pemerintah mengeluarkan aturan sebenarnya terkait dengan derasnya informasi yang udah begitu tidak tertahankan lagi. Pemerintah itu satu, niatnya harus baik. Kemudian metodenya harus baik. Komunikasinya harus baik. Problemnya pemerintah itu kadang-kadang komunikasinya itu yang kurang bagus. Niat baik, tapi kalau komunikasi tidak bagus, tidak dipahami oleh rakyatnya. Tidak tersampaikan ya Prof, niat baiknya tidak tersampaikan. Iya. Nah Prof, kan Prof berarti udah berapa? 6 bulan ya? 5 bulan. 5 bulan jadi Ketua Dewan Pers. Apa curhatan teman-teman di komunitas media, pimpinan media ketika bertemu dengan Dewan Pers? Yang pertama yang Anda sampaikan tadi, banyak pengaduan. Orang-orang merasa dirugikan oleh produk berita yang dilakukan seseorang ngaku wartawan, tapi ternyata kualitasnya itu rendah, tidak jaga etika, dan diduga itu wartawan dadakan, abal-abal, ujuk-ujuk, abal-abal atau botrek apapun namanya, dan orang merasa dirugikan. Nah, kemudian datang mengadu pada kami dan kami mediasi. Yang kedua, akibat dari PHK para wartawan tuh, ini kan mereka butuh lapangan kerja. Nah, ada yang kreatif dengan jalan yang baik, tapi ada yang memang mereka mencari peluang. Di mana ada pemerintah daerah, ada proyek dengan dalih ketua informasi, dikorek-korek pasti banyak proyek yang bermasalah. Dan itu umpan empuk bagi mereka untuk blackmail. Gitu. Pak, ini ada, ini gimana Pak? Jangan beritakan. Kalau pejabatnya itu tahu dan berani, lawan aja. Apalagi sekarang orang bikin media online secepat kilat ya. Iya. Dia bisa bikin glassnews.co.id nih.
Kalau Bikin pejabat terang.com ya. tahu dan berani, lawan aja wartawan seperti itu. Tapi kan sebagian tidak tahu dan nggak berani karena memang juga korup mungkin kan. Udah punya kesalahan sendiri ya, Kesalahan Prof. sendiri ya? itu. Itu banyak banget. Laporan pengaduan itu banyak sekali. Nah, yang kedua iklan. Iklan tuh yang menguasai kan platform global. Yes. Dan iklan itu kan buying audience. Siapa audiens, follower, pemirsa yang banyak, iklan datang. Dan itu memberikan ruang subur bagi medsos. Medsos, podcast yang jualan sensasi, followernya banyak, maka terjadi proses monetisasi. Dan akibatnya masyarakat tidak perlu langganan koran, tidak perlu nonton TV, baca media portal. Akibatnya apa? Iklan nggak masuk kan ke TV, karena nggak masuk. TV tidak bisa buat produk yang bagus, investigasi yang bagus itu kan mahal. Kan butuh uang, Prof. Nah iya, makanya akhirnya lari ke sini. Dan lebih lanjut lagi banyak wartawan kena PHK. Ya, karena memang udah berat situasinya. Iya, sehingga berita itu hampir sama dengan AI. Berita itu kan sama semuanya dengan Google, sumbernya sama. Tidak eksklusif. Jadi media nih kita merasa bahwa kita berjuang sendirian ya, kayak macet di jalanan jadinya. Kita memproduksi berita sendiri, kemudian kita cari iklan sendiri, kemudian kita ada masalah tidak dibantu sama sekali, sehingga berat. Sehingga selama ini ada gerakan no text for knowledge. Jadi ada teman-teman di komunitas pers bikin gerakan untuk usaha-usaha salah satunya media yang terkait dengan pengetahuan sebaiknya dibebaskan untuk dari salah satu item pajak. Gimana Prof melihat rencana gerakan ini? Gitu? Satu, tentang iklan tadi mestinya ada data sovereignty dan juga ada platform nasional yang dia bisa mengendalikan distribusi iklan-iklan tadi. Karena iklan itu kurang lebih nasional ya, kurang lebih 70 triliun jumlahnya. Kalau itu bisa dikendalikan pemerintah punya sendiri, punya anak bangsa lainnya QRIS. QRIS itu kan menarik. Produksi dalam negeri dan itu menyayangi Mastercard, Visa Card. Nah, apakah bisa itu dilakukan dalam dunia platform? Pasti bisa. Saya tahu ketemu anak-anak yang pinter-pinter bisa. Jadi pemerintah perlu campur tangan intervensi untuk menciptakan tadi platform nasional dan data sovereignty. Yang berikutnya lagi AI misalnya. Ini juga ada usaha perlindungan hak cipta agar jurnalistik itu sebagaimana karya seni dilindungi hak cipta sehingga kalau itu dikomersialisikan harus bayar. Sekarang ini kalau Anda nulis penelitian, investigasi biayanya mahal, kemudian udah masuk AI, kemudian orang cari informasi dari AI gratis. Gratis, betul. Ini kan merugikan. Kita udah capek-capek riset, investigasi, begitu masuk AI udah lenyap. Ini nggak fair. Makanya ketika jurnalistik itu dikomersialkan, mestinya harus ada copyright-nya. Karena zaman sekarang juga banyak influencer, content creator mengambil informasi dari media-media, media massa juga ya. Jadi ada content creator ngambil dari media massa, terus disampaikan ulang, udah gitu salah lagi. Dan dipercaya lagi sama masyarakat. Udah gitu background media kita gitu. Akhirnya kita yang disalahin, padahal bukan kita yang mengantarkan informasi itu. Yang seperti itu ini hal baru, Pak. Jadi bagi saya, mari semua itu kita identifikasi, kita kaji, kemudian kita atasi problemnya apa. Tapi kalau dari Dewan Pers sendiri melihat begitu banyaknya sumber informasi baik yang memang legal dan kita sebut non legal ya Prof, karena kan mereka bukan media mainstream gitu. Itu melihatnya seperti apa, Prof? Kalau masyarakat yang bagus, pasti kan overwhelmed biarkan aja yang bagus. Saya tahu ada beberapa podcaster yang bagus-bagus, orangnya jelas, pendidikannya, reputasinya. Itu kan membantu pemerintah, membantu pers. Murah, meriah, berkualitas kan bagus. Gitu. Nah, yang ditatakan yang tidak bagus. Lebih-lebih ketika itu ada unsur politisasi untuk menipu, jualan sensasi, mengejar sponsor yang begitu-begitu hemat saya yang perlu ditertibkan. Pornografi. Sekarang ada podcast yang cuma isinya tuh, wah pokoknya gitulah. Susah ngejelasinnya sama Prof. Tapi itu kembali lagi ke masyarakat kali ya Prof ya. Kalau Prof melihat gimana? Mungkin masyarakat yang harus pintar-pintar ngefilter atau seperti apa Prof? Nah ini bersama. Jadi misalnya pemerintah ada kaum digi,
ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama, ada para mubalek MUI duduk bersama. Ini loh kondisi bangsa ini sedemikian rupa peran informasi dalam merusak, memperbaiki, mendidik masyarakat. Mari kita lihat bersama apa saja informasi yang merusak, kemudian kita mitigasi. Jadi bersama, misalnya di sekolah-sekolah itu harus ada pelajaran, misalnya cek fakta, latihan validasi, kemudian mubalek itu juga jangan seenaknya mengutip informasi yang hoax jelas. Diambil terus disampaikan ke umat. Justru dia harus melatih. Karena kalau dalam agama, wah itu dikecam betul yang namanya berita viral virus itu sekali kita nyebarkan dan nanti dipercaya dan itu salah, dosanya itu berlipat-lipat dan yang nyebarkan dosa loh. Iya, dosa jariah dong berarti. Iya. Tapi memang berarti banyak banget PR kita ya, Prof. Maksudnya di Indonesia itu setiap hari ada aja gitu loh, Prof, kejadiannya. Dan itu pasti masuk berita. Penduduk kita itu banyak. Tingkat pendidikan, ekonomi, penyebaran penduduk itu kan banyak tersebar kemana-mana, jadi tidak mudah. Kalau negara kecil itu relatif mudah lah, rakyatnya diedukasi itu mudah. Tapi penduduk Indonesia yang begitu plural dan banyak ini memang tidak mudah. Apalagi soal isu-isu yang panas, yang sensitif, isu-isu politik yang memang masyarakat sebenarnya harus mendapatkan informasi yang valid itu jadi PR juga ya untuk menyebar informasi di media massa dan juga media sosial. Maksudnya ijazah gitu. Ya itu salah satunya yang masih menjadi perdebatan di coba masyarakat. Sekarang kita tanya Prof. Komarudin ya. Ya, coba Prof. Karena kan beliau ini pendidik juga, akademisi, budayawan, pernah jadi rektor. Prof, sebenarnya ijazah ada yang palsu emang? Gini, sebelum ke ijazah. Bangsa kita ini bangsa pemuja pemimpin. Oke. Oh, ya. Mungkin karena pernah lama ditindas zaman Belanda, kemudian masyarakat feudalistik, yang nindas itu ganti-ganti aja, ganti baju tapi penindas. Yang namanya daulat rakyat itu kan mitos ya. Kapan berdaulat rakyat itu kan? Karena lama ditindas, maka dia mengharapkan pemimpin yang membebaskan mereka. Sehingga ada Ratu Adil misalnya kan. Dulu waktu zaman Bung Karno itu pecah gesang dari Bung Karno. Gitu kan. Hidup mati aku percayakan pada dia. Mengapa? Psikologi orang tertindas itu butuh pemimpin. Itu sampai sekarang. Maka Indonesia ini, kalau ada pemimpin yang diyakini diharapkan mewakili emosi, pikiran, mimpi mereka dipuja-puja. Tapi kalau kecewa apa? Caci maki. Berarti dua kepribadian, Prof? Bukan dua ya. Hemat saya ya karena apa ya, pelupa, pemaaf atau marah atau kecewa jadi dipuja-puja. Bung Karno ujungnya dicaci maki. Padahal awalnya luar biasa kan. Pak Harto begitu. Pak Jokowi Pak Jokowi juga begitu kan. Gitu kan. Dipuja-puja sama pendukungnya, di akhirnya malah pendukungnya sendiri yang menyerang gitu. dia. Nah, beda dengan negara kecil yang sistemnya udah mapan. Maka pemimpin itu naik turun biasa saja, tidak heboh. Orang bekerja sesuai dengan profesinya, ilmunya, dan tidak perlu menggantungkan kepada pemimpinnya. Kita kan senang menggantungkan kultus pada pemimpin. Misalnya kayak Belanda, Swedia, pemimpin naik turun biasa saja. Tapi bayangkan Indonesia yang begitu besar seperti ini. Dulu memuja sukunya, tokoh adatnya kan. Memuja mungkin pendetanya, kiainya. Kemudian lama-lama memuja pemimpin politiknya. Dan yang dipuja sekarang ini telah menjadi bagian dari kekuasaan. Negara Indonesia itu kan anak kandung rakyat. Yang melahirkan itu rakyat. Maka wajar kalau Indonesia itu temanya apa? Kemerdekaan dan kesejahteraan. Itu kan menjadi matra Indonesia kan. Merdeka dan sejahtera. Mengapa merdeka? Memorinya itu lama dijajah. Sejahtera, memorinya miskin. Tapi beda nggak, Prof? Nasionalis sama pemuja pemimpin? Itu temanya saja, nasionalis itu. Merdeka itu kan kebangsaan. Tapi kemudian ketika negara ini lahir, negara ini dilaksanakan, dieksekusi oleh pemerintah. Pemerintah ini mewakili negara dan mewakili rakyat lewat partai politik. Tapi yang terjadi partai politik itu bukan mewakili rakyat,
Partai politik Mewakili ini elit. bagian dari oligarki, perpanjangan tangan dari penguasa, sehingga rakyat dan negara terputus. Yang terjadi negara malin kundang jadinya. Prof, ini sebelum kita ngomongin ijazah, jadi menarik nih. Kenapa kalau di negara lain, di Jerman, di Belanda atau di Inggris, pergantian seorang pemimpin, Perdana Menteri itu biasa aja. Mantan Perdana Menteri Jerman tuh, yang perempuan siapa namanya itu? Merkel. Ya, Merkel itu begitu nggak jadi pemimpin ya udah dia tinggal di flat lagi. Perdana Menteri Inggris pergantiannya dengan pakai sepeda doang, dia keluar dari kantornya diganti pemimpin yang baru. Udah biasa. Kalau di kita Bahkan PM Paris baru diturunkan, dinaikin lagi beberapa hari. Kalau di kita tuh kayak pergantian pemimpin tuh kayak mengganti kekuasaan, Heboh. kayak heboh banget, kayak inilah nih kekayaan sudah akan tiba dan kemiskinan akan Karena berganti. kita belum mapan sistemnya. Jadi bukan sistem yang mengendalikan, tapi individu. Makanya diharapkan sekali, tapi kalau coba dicaci maki. Dan kedua, politik jadi panglima. Ketika kita bicara politik, yang muncul apa? Polarisasi. Tapi kalau teknokratik, yang kerja itu sistem birokrasi, secara teoritis, negara modern kan dikendalikan birokrasi. Artinya pemerintah dikendalikan oleh sistem organisasi. Tapi kita baru jargon yang kendalikan orang dan sekelilingnya. Makanya di Jepang Perdana Menteri ganti-ganti biasa aja. Biasa Prof. saja, karena sistem. Partai bisa mengganti Perdana Menteri loh. Ya, Gitu. karena birokrasi yang bekerja. Berarti seperti Prof bilang tadi, individu yang punya andil begitu ya dalam sistem pemerintahan di Indonesia, berarti memang harus yang punya kualitas benar-benar gitu. Yang diharapkan itu pemimpin yang bisa menciptakan sistem yang bekerja. Jangan dirinya yang menonjol, dirinya membesarkan sistem sehingga sistem lebih besar dibanding dirinya. Sistem tidak bisa membuat orang bisa 2 kali terpilih, Prof. Contohnya gini, kalau coba Anda amati, mengapa kereta api tidak salip-salipan? Karena di satu Karena rel udah ada yang sama. relnya. Ada sistemnya Ada kan? sistemnya, betul. Tapi kalau bis bisa salipan kan, Iya. nah gitu. Kalau Anda ke Singapura, Anda kan bisa sembarangan kan, ada sistem yang ditata kan nyebrang jalan aja. Jadi Indonesia mestinya ke sana sistem. Kita dari segi teoritis, secara teoritis ya udah komplit. Bahkan mungkin paling banyak. Menteri, wamen, kemudian Ketua lembaga, komisioner, ada KPK lagi. Iya. Kalau sebuah negara ada KPK, itu menunjukkan negara itu sakit. Karena kalau polisi, jaksa, hakim, BPK beres kerjanya, DPR beres jalannya, kan nggak perlu KPK. Nggak perlu KPK. Betul. KPK. Nah, tapi ketika lembaga itu ternyata tidak bekerja secara proporsional dan proper kerjanya, lagi-lagi sistem nggak jalan. Karena banyak orang bilang kalau bangun sistem nggak bisa kepilih 2 kali, Prof. Lebih baik bangun dirinya, bangun sosoknya sehingga bisa terpilih untuk 2 kali. Nah, artinya apa? Mental kita itu belum siap hidup dan membangun negara modern. Jadi masih warisan lama yang feudalistik, yang memuja tokoh. Dan tokoh juga senang dipuja-puja. Itu yang kelihatannya masih menonjol. Nah, Prof, sekarang kita ngomongin ijazah. Oke. Kenapa ini kita tanyakan ya? Karena ini urusan yang sederhana, tapi menjadi begitu rumit dan energi kita habis hanya ngurusin beginian. Ini bermula dari gini, sebuah masyarakat yang semakin maju itu etika di atas hukum. Karena pendidikan itu tujuannya akan membangun etika, budaya, peradaban bangsa. Hukum itu mengawal etika, etika dikawal oleh hukum, etika menjiwai hukum. Paradigma hukum di Indonesia itu Pancasila, paradigma etika. Pancasila itu paradigma etika. Undang-undang itu mestinya mengawal dijiwai oleh Pancasila. Tapi ini kan jalan sendiri. Hukum tanpa etika itu alat penindasan. Tapi etika tanpa hukum dia nggak bisa nyentuh kaki tanah. Nggak bisa jadi nyentuh awang-awang tanah. aja berarti. Awang-awang aja. Pancasila dipuji-puji abstrak, tapi tidak pernah menjadi kontrak sosial. Yang mendalikan hukum tapi tanpa etika. Nah, ini bisa jadi alat penindas. Nah, ijazah itu bagi saya bisa ditarik pada wilayah etika dan hukum. Sungguhnya ijazah itu bagian dari komunitas kampus, itu adalah
sentra dari civil society, yaitu kampus itu pusat masyarakat beradab sivil di kampus. Dengan demikian bagi saya urusan ijazah itu tidak perlu dengan hukum, masuk wilayah politik, nggak perlu. Cukup diselesaikan di kampus. Karena kampus itu masyarakat yang sangat komited pada etika dan di sana punya ilmuwan, punya sains. Hei Pak Jokowi, Anda punya ijazah kan? Ayo dong. Dengan bangga sukarela tunjukkan. Kawan-kawan Fakultas Sains yang kamu ahli forensik digital. Teliti ini, Pak Jokowi, silahkan teliti. Selesai urusannya. Terbuka, saksikan oleh Senat Guru Besar. Kan seorang kampus yang sampaikan begitu. Andaikan orang meragukan ijazah saya serahkan Senat Guru Besar, undang Fakultas Sains, forensik, teliti ijazah saya. Selesai. Dan saya sebagai orang kampus, mantan rektor, saya malu kalau urusan ijazah sampai urusan sampai hukum, ke polisi. Sampai ke... Apa urusannya polisi dengan ijazah? Gitu. Karena ijazah domainnya domain akademik. Iya, domain akademik. Dan di kampus itu ada etika, ada saintis, selesai urusannya. Tapi sekarang ternyata kampusnya pun tidak memberikan ini, Prof. Tidak mau mengeluarkan karena itu hak prerogatif dari si pemilik ijazah. Katanya. Nah, ini udah terjadi proses politisasi. Ijazah yang mestinya urusan akademik, ngapa dibawa pada ranah hukum dan politik. Di situ bagi saya yang mungkin hanya di Indonesia juga seperti itu. Tapi kalau menurut Prof, progres yang berjalan hingga saat ini, drama-dramanya gitu kan, kenapa dilama-lamain, kenapa tidak ditunjukkan aja, itu tadi intinya ya Prof ya. Apa penilaian Prof? Mungkin Pak Jokowi sebagai... itu kan ada panggung depan, panggung belakang. Panggung depannya seperti kita lihat, panggung belakangnya yang perlu ditanya. Apa sungguhnya agendanya apa kok dibuat lama-lama ini. Nah ini yang mengundang berbagai analisis panggung belakang di balik cerita itu ada apa. Gitu. Kalau panggung depannya kelihatan lah, ya diteliti aja selesai. Tapi nyatanya tidak, berarti ada agenda panggung belakang. Waktu Prof jadi rektor, ada nggak laporan seseorang menggunakan ijazah palsu dari tempat kampus yang Prof pimpin? Terus apa yang dilakukan pada saat itu? Belum ada. Ya. Selama saya rektor nggak ada. Tapi ini kan karena mungkin seorang presiden, rakyat ingin tahu pada ijazah presidennya. Jadi yang bertanya itu hemat saya kurang pekerjaan atau hak dia bertanya. Terserah kan dilihat. Ada mengatakan kurang pekerjaan gitu. Tapi ada mengatakan loh apa salah saya? Karena ada indikasi-indikasi yang bagi saya menimbulkan kuriositas. Ini ada tulisan buku Jokowi Undercover, ngutip ijazah palsu, kok dihukum. Loh, apa ini? Dari sanalah bermula keraguan itu muncul. Kalau saja itu enggak ada. Iya. Jadi berawal dari keingintahuan. Ya, tapi yang mempertanyakan juga berarti normal-normal aja ya. Normal aja, tapi yang ngasih komentar macam-macam juga normal biasa saja. Iya. Di era keterbukaan itu silahkan ngomong aja silahkan. Tapi bagi saya ini pernah belajar Popperian. Dalam Popper tuh gini, sebuah kebenaran itu harus di-challenge. Dan truth, kebenaran, tidak ragu kalau di-challenge. Tapi kalau kebohongan itu selalu ingin mengelak. Gitu. Okay. Tapi kalau kebenaran itu silahkan. Dunia sains itu yang dicari adalah truth, kebenaran. Di-challenge. Kalau ternyata salah, oke. Maka ada muncul teori berikutnya yang lebih benar. Tapi kalau ternyata di-challenge benar, menunjukkan berarti solid kebenarannya. Nah ijazah juga begitu. Kalau emang ijazah itu otentik, kan? Challenge aja. Dunia kampus itu menggunakan teori begitu. Skeptical approach. Jadi sikap skeptis itu ciri keilmuan. Oke, ini tadi Prof bilang mungkin baru di Indonesia. Ada satu negara, ada seorang mantan presiden yang ijazahnya dipermasalahkan ya. Belum ada sebelum Prof, di dunia mungkin manapun. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Iya. Mungkin aja ada. Nah, tapi masyarakat punya hak untuk melihat nggak Prof? Maksudnya kalau Anda jadi pejabat publik, harus siap dikritik, ditanya apapun juga. Kalau tidak siap, jangan mau jadi pejabat publik.
Benar. Harus Iya benar menerima juga sih, kritik harus yang benar terima sih. dong. Iya dong. Asal usul kita dari mana tuh mereka harus tahu ya. Pejabat publik, lebih presiden. Kalau nggak siap ditanya, dikorek apa-apanya, jangan mau. Dia udah nggak presiden, dia ada pengawalnya kok. Prof, itu soal ijazah. Kemudian ada lagi bahwa ada seorang mantan presiden, kalau yang sebelum-sebelumnya kayak Pak Pak Habibie ketika nggak jadi presiden ya sudah dia beristirahat. Kemudian Gus Dur juga begitu sama. Bu Mega ketika nggak jadi presiden ya sudah ngurusin partai. Pak SBY nggak jadi presiden dia melukis, bikin klub voli dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang ini Prof sudah tidak jadi presiden tapi ingin tetap berada di lingkungan kekuasaan. Prof melihatnya kayak apa ini? Sebelum ke situ saya ingin ingatkan gini. Kalau saja Pak Jokowi itu dulu pakai ijazah SMA. Ini ijazahku SMA. Ini Sah ya, Prof? Selesai, nggak ada urusan. Karena untuk menjadi seorang presiden kan tidak... Itu kan persoalan karena ada titel, dulu ada Dr. Andes, ada insinyur, dan ada pertanyaan diragukan. Tapi kalau dia pakai SMA, selesai. Jadi sungguhnya problem itu bukan mengada-ada. Memang ada hal-hal yang pemicunya mengundang di awal. pemicunya. Ada asap, ada api, gitu. Ada. Kalau dulu SMA, selesai. Udah selesai itu kayak Megawati kan juga nggak ribut ijazahnya kan. Enggak. Jadi karena nggak ada apinya, nggak ada asapnya. Nah kembali kepada tadi ya, udah selesai. Ada satu, saya pernah baca buku ini. Kalau kekuasaan itu orgasme politik itu sampai tua pun itu masih bisa didapatkan gitu loh. Gitu ya. Beda dengan misalnya nafsu remaja itu semakin usia lanjut semakin turun Semakin kan. turun. Tapi kalau kekuasaan, Kalau hasrat politik itu, kekuasaan itu nggak ada habis-habisnya. Gitu. meskipun udah sepuh ya. Iya, makanya nggak ada habis. Makanya dulu raja kan seumur hidup kan. Iya. Dulu itu. Tapi bedanya kalau emang dia punya niat baik gimana, Prof? Nah makanya nggak Memajukan apa-apa. bangsa. Itu hak dia. Karena dia cinta pada rakyat, cinta pada negara, dia ingin tetap mengabdi. Hanya persoalannya caranya itu dan niatnya. Jadi makanya ada negarawan di Amerika misalnya walaupun sudah tidak presiden disebut Mr. Presiden. Mr. Presiden. Dan disebut negarawan karena masih concern pada urusan negara. Jadi mantan-mantan presiden kita masih concern kan. Yeah. Hanya caranya apa? Saya tidak mau mengganggu penerus saya, maka saya ngambil jarak. Saya mengabdi pada negara, pada bangsa Dengan cara yang lain. Gitu. Disinilah yang agak unik dari Jokowi. Dia sudah tidak presiden, tapi mungkin saking cintanya pada Indonesia, banyak ide-ide yang belum tersampaikan selama 10 maka tahun. kemudian dititipkan lewat anaknya. Mungkin bisa juga begitu niatnya kan. Kita harus khusnuzon dong. Tapi selama 10 tahun beliau menjabat, balik lagi ke media sosial dan media massa, banyak sekali para supporter Pak Jokowi ini ya selalu memberikan motivasi di kepemimpinan Mas Gibran gitu ya. Pak Gibran. Gini, jadi itu berbagai cara saja. Justru ini silahkan ada hal-hal yang bersifat ideologis, ada bersifat emosional, ada subjektif. Tapi ada aspek-aspek yang faktual, empiris, politis. Oleh karena itu, apakah kontribusi Jokowi silahkan dibuka. Kemudian warisan yang negatif, faktual, kuantitatif silahkan dibuka. Jadi dalam beberapa hal Prabowo itu dia harus terima kasih pada Jokowi karena dia ikut berjasa sampai dia jadi presiden. Tapi juga ada beban-beban warisan dia yang memberatkan banyak. Prabowo. Misalnya yang mengemuka sekarang Bush, Kereta cepat, yang hutangnya sampai 116 triliun. Ya, yang gitu-gitu. Itu nggak usah ideologis, itu angka buka aja. Kemudian uang yang mandek ke IKN, kemudian tambang dijual habis, tambang-tambang terkuras tapi tidak nambah kekayaan aset. Yang gitu-gitu ahli keuangan yang tahu, bukan saya. Artinya apa? Hal yang objektif, yang faktual, kuantitatif, silakan dibuka apa adanya. Dan kita nggak usah baperan. Tapi ada
sebenarnya masyarakat sudah ingin, ada yang mengatakan sebaiknya Pak Prabowo sudah berani aja, jangan tersandra, jangan khawatir bahwa kalau Pak Prabowo berani, rakyat tuh ada di belakang beliau. Iya. Itu banyak harapan begitu, Prof. Anda begitulah subjektif. Jokowi itu menyandra atau membantu Presiden Prabowo sekarang terjadi? Ya banyak orang bilang menyandra. Siapa tahu dia punya loya anak buah yang dulu berjasa, Pak Prabowo, kamu jadi presiden, saya bantu dengan staf-staf saya, loyalis saya, membantu kamu. Itu kan membantu itu kan. Iya. Tapi sisi lain itu menyandra gitu. Jadi terserah dari mana Anda lihat. Apakah Jokowi itu menyandra atau membantu? Kalau menurut Prof apa? Menurut Prof? Aku sebagai Dewan Pers diundang, saya di tengah-tengah aja. Tapi lagi-lagi di hampir setahun ya pemerintahannya Pak Prabowo, kita melihat juga sudah mulai banyak gebrakan-gebrakan nih. Kalau Prof menilai seperti apa nih Prof? Kita beralih nih ke sekarang pemerintahannya Pak Prabowo. Dengan kehadiran Purbaya Yudhistha Dewa yang saya ogah bayarin bus dengan APBN. Langsung. Apa itu family office? Saya belum tahu. Satu hal yang pasti gini ya, Prabowo itu sosok yang inspiring bagi anak muda, harus dipahami. Pejuang, semangat, fighting spirit tinggi. 4 kali baru jadi presiden. Nggak putus asa. Luar biasa kan gigihnya. Itu perlu dicontoh anak muda itu. Kegigihan yang nggak pernah mundur. Betul. Nah, tapi perlu diingat. Perjuangan dia itu justru mulai ketika dia terpilih. Yes. Bukan sebelumnya. Justru benarkah dia presiden yang baik? Bahwa dia semangat tinggi ingin jadi presiden? Iya, diakui. Berjuang untuk presiden? Iya, diakui. Tapi betulkah dia menjadi presiden sesuai yang diharapkan rakyat? Justru setelah dia jadi presiden itu. Ya, dan ini baru setahun ya. Sehingga kita belum bisa melihat. Tapi setidaknya saya khawatir. Dan jangan sampai terjadi. Pak Prabowo itu anti klimak, setelah jadi turun. Jangan sampai gitu. Karena belum setahun ya Prof, belum. Tapi sudah ada potensi mengarah ke sana, ke kesuksesan? Belum, tergantung gimana melihatnya. Tapi kembali pada misalnya gini, kayak Purbaya yang Anda tanyakan tadi, hemat saya satu, yang pasti kemunculan Purbaya itu memberikan harapan. Bagi Gen Z, anak muda. Karena apa? Masyarakat yang cari kerjaan susah, politik juga nggak jelas, gitu. Medsos berisik terus, anak-anak kuliah juga nggak pasti masa depannya, nggak punya ordal. Ini kan serba gamang. Dalam situasi seperti itu, kalau ada menteri memberikan harapan, pasti disambut. Dan itu langsung disambut. Nah, salah satunya Purbaya. Satu hari dilantik jadi menteri langsung jadi media darling. Purbaya pernah ada satu kalimat yang suka disampaikan sama anak saya terhadap Purbaya. Ketika Purbaya ngomong gini, ayo kita bangun Indonesia, kita kaya bersama-sama. Ayo Gen Z, ayo kita kaya bersama-sama. Itu membekas loh dalam hati Gen Z, Pak. Tapi jangan lupa ya, dan saya sampaikan tadi, rakyat kita tuh pemuja pemimpin. Betul. Jadi kalau nanti mengecewakan, dia akan dicaci maki tuh Purbaya. Betul. Ingat nggak ketika awal mula Jokowi naik? Kayak apa? Jokowi adalah kita adalah Jokowi. Karena datang dari rakyat kecil. Itu dipuja-puja menjadi representasi simbol dari rakyat jelata. Tapi ketika di atas lupa rakyat, dicaci maki. Saya khawatir Purbaya juga begitu. Berarti tantangannya apa nih Prof? Jangan harapan perlu, tapi dijaga integritasnya dan ngasih harapan jangan muluk-muluk yang kira-kira nggak bisa direalisir. Seperti dulu SMK ternyata nggak terwujud. Kemudian berapa juta lapangan kerja, berapa banyak investor di IKN, nyatanya tidak. Itu kan dicatat. Di era digital, omongan-omongan seperti karena itu. Ada jejak digitalnya. Obrolan kita dengan teman-teman di kampus, anak-anak muda kampus itu, mereka seperti kehilangan harapan. Contoh, mereka sangat bangga ketika pencetus Gojek kayak Nadiem Makarim itu menjadi menteri. Nah, ini baru nih anak muda masa depan Indonesia. Tapi ternyata begitu masuk birokrasi, kita nggak tahu bagaimana ceritanya dan dinyatakan
bersalah karena ikut melakukan dugaan korupsi. Dan ketika situasi itu mereka jadi, ada nggak sih orang yang bisa kita pegang? Dulu kita punya Kang Emil yang followernya udah jutaan, dianggap representasi anak muda yang berprestasi juga, tapi ternyata ujungnya karena, dicaci kan? Iya, karena Lisa setitik gitu kan, rusak deh semuanya. Nah, akhirnya muncullah seorang Purbaya, sehingga dianggap jadi menteri, jadi pejabat kayak Purbaya aja dah. Kalau tidak bisa memberi harapan, memberi hiburan aja buat kita. Ya tapi apakah hiburan saja cukup, Prof? Tapi gini saya ingatkan, berulang-ulang kita itu karena rindu pada tokoh. Ini kan persis orang nonton film India. Rakyat India itu kalau nonton film favoritnya bisa 5 kali nonton. Berkali-kali ya? Berkali-kali. Karena di luar gedung dia sengsara. Pas masuk gedung, itu kesengsaraan terjadi. Seperti ada di dunia lain. Kemudian ada tokoh yang dipuja-puja jadi penyelamat. Pas keluar tokohnya itu tepuk tangan. Iya. Nah kita sama gitu. Jadi kita berharap misalnya menteri siapapun, Purbaya atau siapa, kita seneng ada harapan. Tapi hendaknya terkontrol. Jangan sampai nanti anti klimaks. Yeah. Karena udah keseringan bangsa ini anti klimaks dikecewakan oleh tokoh yang tadinya dipuja-puja, dikagumi. Mengapa? Karena sistem belum berjalan. Yang menonjol itu orang data sistem. Ya. Mestinya sistem yang dominan, orang itu menyangga sistem. Selama masih begini, masih politik, polarisasi, pribadi yang menonjol bukan sistem, akan nanti berulang. Orang muja-muja mengharapkan tokoh tapi ujungnya kecewa. Tapi Prof, kapan itu berakhir? Kalau sistem politik kita masih modelnya kayak begini. Ya ini harus diperbaiki bersama-sama. Kalau Anda tanya secara kelembagaan, aktor utamanya kalau ingin baik dan kalau ingin rusak partai politik. Yes, itu benar. Karena semua organ di negeri ini dari partai politik asalnya. Yang menentukan orang DPR partai politik, yang mengendorsement presiden, menteri partai politik, lembaga-lembaga partai politik. Iya. Bahkan komisaris sama direksi juga partai politik. Gitu. Oke, jadi semuanya harus dari akarnya. Masih ada harapan nggak nih kita dengan partai politik yang sekarang, Prof? Kalau harapan kan nggak ada larangan. Hope is free. Kan gratis Anda berharap. Tapi jangan berlebihan, samping harapan. Kalau kita punya kritik sampaikan aja, tapi dengan etis, jangan caci maki. Ya yang objektif kalau bisa. Oke. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari saya, ada pertanyaan terakhir dari Ayah ya. Ayah. Kamu mesti ada pertanyaan terakhir nih, pertanyaan pamungkas dari saya dulu. Ini sebagai ketua Dewan Pers saja. Ya. Udah setahun pemerintahan Pak Prabowo, kemudian ada media massa mengalami goncangan situasi, banyak yang di PHK juga. Kita mengalami disrupsi dan kita berjuang sendiri untuk bertahan di tengah arus informasi yang udah begitu banyak. Tekanan dari platform global yang menguasai kita, bahkan kita punya media online pun diatur algoritmanya segala macam. Nah, apa yang saran Prof terhadap kita nih media massa, termasuk juga buat pemerintah, karena media massa adalah pilar keempat dan ketika bangsa ini mengalami masalah, pasti media massa yang berada di depan. Demo yang kemarin itu, Prof, pembakaran segala macam. Pemerintah kan tidak berdaya dengan media sosial. Iya, iya. Tapi bahkan sempat terjadi pemberhentian sementara ya. Iya, karena semua orang live. Tapi media massa tidak melakukan itu. Justru dia menutup pintu untuk meng-capture pembakaran, penjarahan. Karena kita tahu impact-nya akan luar biasa. Dan hanya kita yang bisa melakukan itu. Hanya kita yang bisa ditelepon, hanya kita yang bisa diajak nego. Media sosial apakah bisa dinego? Tidak bisa. Apa yang bisa saya sebagai Dewan Pers, saya ingin gini, pemerintah itu bersahabat, menghargai dan berkawan baik dengan pers untuk bersama-sama, mari bangun bangsa ini. Kita tidak ingin setiap terjadi perubahan orde itu dengan marah-marah, dengan gerakan sosial selalu. Dan kalau bisa ke depan jangan dong. Tapi mari kita terbuka, berpikir konstruktif, kritis, melibatkan masyarakat. Karena pemimpin yang kuat, ibarat pohon, itu harus berakar. Tanpa akar mudah
roboh. Akarnya apa? Memahami budaya bangsa, suara rakyat. Itu akarnya. Dan keduanya, dia harus berakar punya tekad ketulusan pengetahuan yang ada dalam diri. Jadi kalau dia tidak punya akar, yaitu pemahaman, ketulusan, kecintaan pada rakyat, dan dia tidak memahami rakyatnya, dan dia juga tidak berakar di hati rakyat, pemimpin itu ibarat pohon mudah tumbang. Oleh karena itu saya ingin bahwa Prabowo ini lebih membuka komunikasi dengan wartawan, karena wartawan itu kan niatnya baik. Dia itu pembangun peradaban bangsa. Ya. Wartawan itu menyuarakan apa yang ada dalam masyarakat agar pemerintah tahu. Juga menyampaikan kebijakan pemerintah agar masyarakat tahu. Jadi di situ posisi Dewan Pers. Gitu. Oleh karena itu sekali lagi kita tidak ingin mesti setiap perubahan generasi korbannya banyak. Betul. Apa tidak bisa sih? Apalagi yang cukup ekstrim itu ya, Prof. Iya. Ya? Baik. Ini menarik sekali ya, Mas Gepi. Ya. Tapi saya sebagai pertanyaan terakhir dari saya, saya sebagai Gen Z ya, Prof. Ya, dan juga wartawan istana ini menilai kalau Prof di tengah arus informasi yang cukup kencang di media sosial, terutama ya, yang sangat mudah diakses, yang juga berjibun banyak sekali di sana, banyak yang menarik, tapi banyak yang tidak benar gitu ya. Kalau dari pandangan Prof sebagai ketua Dewan Pers, bagaimana sih masyarakat ini bisa menilai? Oke, ini adalah berita yang menarik, ini adalah berita dengan fakta yang benar gitu ya. Dulu waktu saya jadi wartawan mahasiswa, orang-orang yang menjadi stimulan, role model yang saya kenal tuh ada Mukhtar Lubis, ada Hamka, ada Ashabah Fakih, Mahbub Junaidi, Subah Asa, Gunan Muhammad, Yakub Utama. Itu orang-orang yang dia bukan sekedar tukang berita, tapi dia budayawan, dia pemikir. Nah sekarang wartawan ini saya tidak tahu ya. Dulu saya cari berita itu naik turun bus kota. Sekarang kan tinggal buka IA ya ada beritanya. Buka YouTube, Google semuanya ada. Iya, dan tidak ada mentor, tempat untuk diskusi, referensi. Kalau itu terjadi, itu ada kemajuan. Betapa mudahnya cari info. Tapi yang saya ragu, ada nggak satu kepribadian, role model, integritas bahwa wartawan itu adalah pejuang kebudayaan. Benar-benar. Bukan sekedar profesi buat berita. Pencari informasi. Tukang tulis. Bukan pengrajin artikel. Saya tidak tahu, saya tidak menghakimi, tapi saya tidak tahu. Dulu ketika saya wartawan itu yang saya rasakan. Tapi itu mungkin sudah mengalami degradasi. Karena begitu dia tidak melakukan peliputan, tidak membaca fenomena, tidak membaca buku, literasi, maka apa yang ditulis itu menjadi sangat dangkal. Ketika itu menjadi dangkal, maka publik pun tidak mendapatkan asupan yang benar. Tapi situasinya justru yang dangkal itu yang menarik oleh beberapa netizen. Akhirnya ternyata dangkal pun disukai, ya udah dangkal aja terus. Dangkal more view, fakta ya sedikit. Karena biasanya lebih in depth, lebih boring. Tapi akhirnya jadi masalah ya Mas Gaib. Contohnya nih Prof, Perbaya yang menolak membiayai family office dari Luhut Panjaitan soal pakai APBN. Kalau di media sosial dibuat JJ, Perbaya cowboy gitu, tapi kalau kita dalami lagi family office ini mungkin ada baiknya untuk this nation gitu. Nah itu yang melihat bagaimana akhirnya masyarakat ini memahami ini berita menarik, tapi sisi lain ada fakta yang Gen Z dan masyarakat itu memorinya pendek-pendek. Jadi ganti. Bukan lagi semusim, tapi pendek sekali. Seperti isu Perbaya itu ganti-ganti tema, itu kan pendek. Tapi betulkah wartawan itu membaca buku teori ekonomi? Misalnya teori-teori kapitalisme, sosialisme, kemudian post capitalism and socialism, kemudian teori-teori besar dunia. Sekarang ada neoliberalisme, iya, saya ragu mereka nggak baca. Padahal untuk memahami itu, ya saya ngomong gini karena dulu ketika saya wartawan, saya baca buku-buku berat. Kita udah pusing sama algoritma, Prof. Jadi
Ini jujur aja ya. Iya. Di tengah kompetisi arus algoritma, Prof. Karena di balik teori besar, di balik perubahan itu kan ada pikiran besar di baliknya. Pikiran besar itu yang perlu dipahami. Tapi sekarang yang penting kan news sesaat aja. Ya nggak apa-apa, itu yang terjadi. Tapi kalau ingin memahami ekonomi Indonesia, berbahaya dan sebagainya, itu kan pohon-pohon besar pemikir ekonomi, teori ekonomi yang tumbuh di Indonesia itu apa saja. Itu yang perlu dipelajari oleh wartawan. Prof, memang agak kurang adil nih. Pers itu kan itu pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, pers. Tapi yang tiga ini dibiayai negara. Yang satu dibiarkan aja dan disuruh independen. Ada yang kelima sekarang, pilar demokrasi, medsos. Medsos. Ada yang keenam, Prof. Apa itu? Gojek. Itu partai Gojek itu. Itu partai baru itu. Kalau ada istilah parcok, ini ada. Parcek. Partai ojek. Iya. Oke. Prof, terima kasih banyak ya. Menarik sekali. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas ya, Mas ya. Tapi kayaknya kita mesti bikin series nih ya. 3 atau 6 bulan sekali kita undang lagi. Untuk ya, Prof. membaca fenomena yang ada di masyarakat. Dengan senang hati. Termasuk posisi media ntar udah ada di mana nih. Setuju. Gitu. Jangan sampai udah nggak ada. Kalau kita nggak ada kan Dewan Pers nggak ada. Iya, gitu. Jangan dong. Dan juga kesejahteraan pers ya, Prof. Nanti kita akan bahas. Itu yang penting. Ini aduh beban nih saya. Oke, Prof, terima kasih makasih, banyak waktunya. Prof. Makasih. Kamu yang tutup lah. Tadi Terima saya kasih buka. teman-teman. Semoga podcast kali ini bisa bikin terang kita semua ya soal bagaimana dinamika yang terjadi di Indonesia khususnya di media massa dan juga media sosial. Sudah ditemani oleh Prof. Komarudin. Oke. Kita ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.